Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Yolanda selaku dosen pengampu mata kuliah menulis ilmiah serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi Fadila serta kedua rekan saya Erma Perdani dan Vivi. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai materi landasan teori dan kajian pustaka. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai landasan teori. Teori menurut Sugiono tahun 2012, teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Sedangkan menurut Sardar tahun 1996, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi, dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara merinci hubungan sebab akibat yang terjadi. Selanjutnya ada jenis-jenis teori penelitian menurut Monkes dan Knors, Siti Rahayu tahun 1999. Yang pertama ada pengertian dari teori induktif, yaitu menerangkan suatu hal dari data ke arah teori. Yang kedua ada teori deduktif, yaitu memberi keterangan dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Yang ketiga ada teori fungsional, yaitu nampak adanya suatu interaksi pengaruh antara data dan pikiran teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Kegunaan atau fungsi teori menurut Nanang Martono tahun 2011. Yang pertama, memberikan pola dalam proses interpretasi data. Yang kedua, menghubungkan suatu studi dengan studi lainnya. Yang ketiga, membantu penelitian menentukan suatu kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan antara hasil penilaian yang penuh dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat, menyajikan kerangka. Teori memberi penjelasan mengenai definisi atau makna sebuah konsep atau variabel. Dan yang kelima, memungkinkan penelitian menginterpretasikan data yang lebih besar dari temuan yang diperoleh suatu penelitian. Selanjutnya ada kriteria teori yang digunakan sebagai landasan menurut buku Observasi, Teori dan Aplikasi dalam Psikologi oleh Nimatul Zahroh dan Susanti tahun 2018. Yang pertama, keaslian. Keaslian berkaitan dengan keaslian sumber. Dalam hal ini, observer harus menggunakan sumber asli dalam mengemukakan teori. Observer sebaiknya tidak menggunakan kutipan dari orang lain, namun menggunakan sumber aslinya. Yang kedua ada relevansi. Teori yang dikemukakan harus sesuai dengan permasalahan yang hendak diobservasi. Dan yang ketiga, kemuktahiran.
yaitu kemuktahiran berkaitan dengan referensi atau teori terbaru yang digunakan. Teori manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia pada umumnya dimaksudkan untuk memperoleh tingkat perkembangan karyawan yang setinggi-tingginya, hubungan kerja yang serasi di antara para karyawan, dan penyatu paduan sumber daya manusia secara efektif atau tujuan efisien, dan kerjasama sehingga diharapkan akan meningkatkan produktivitas kerja. Berikutnya, contoh landasan teori yang dikutip dari buku Metode Penelitian Kuantitatif oleh Dominikus Dolet Unarajiman tahun 2019. Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai berikut. Menurut Edwin B. Filippo, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian, pengintegrasian, serta pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai beberapa tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Berikutnya, menurut Hussein Umar tahun 1998, manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan manusia untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Sekian mengenai landasan teori. Selanjutnya akan dibawakan oleh Erma Perdani mengenai kajian pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erma Perdani. Saya akan menyampaikan materi mengenai kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kumpulan teori-teori yang menjadi referensi dasar dalam sebuah penelitian untuk menjawab secara teori tentang permasalahan dari sebuah ide pokok penelitian yang akan kita bahas. Lalu dalam kajian pustaka ini tentu memiliki tujuan, yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Selain itu, kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan, peniruan, serta plagiat. Kemudian, proses dalam pencarian kajian pustaka ini yaitu terbagi atas dua, yaitu proses yang sudah diketahui. Maksudnya apa? Jadi proses ini sebelumnya telah dikaji dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi. Lalu untuk dijadikan sumber referensi tentunya haruslah diketahui bagaimana memperoleh informasi mengenai sumber tersebut. Sumber yang diketahui ini ada yang telah dituliskan, ada pula yang belum dituliskan. Sumber yang telah dituliskan maka dapat diperoleh dengan mencari di internet atau di perpustakaan. Kemudian sumber-sumber tersebut bisa berupa jurnal, artikel, buku, dan sebagainya. Sedangkan sumber-sumber yang belum dituliskan ini maka
Jelas saja satu-satunya kita harus memperoleh informasi tersebut melalui subjek yang langsung atau peneliti sebelumnya. Nah, untuk diapakan? Untuk kita wawancarai subjek tersebut atau peneliti tersebut. Sebagai tambahan, perlu diingat bahwa dalam mengutip teori sebuah literatur, maka harusnya dicantumkan sumber, di mana kita mengutipnya berupa mencantumkan nama pengarang, judul buku, halaman, dan sebagainya yang memang harus sesuai dengan pedoman penulisan. Kemudian proses pencarian yang kedua yaitu belum diketahui. Jadi topik penelitian yang baru atau objek kajian belum pernah diteliti sebelumnya. Maka itulah yang menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti untuk mengolah informasi yang ada terkait hal yang akan kita teliti. Kemudian informasi tersebut akan dikumpulkan dan selanjutnya disusunlah komponen-komponen yang kemudian sebagai landasan untuk membuat indikator. Nah, dari indikator tersebut kemudian disusunlah instrumen penelitian. Kemudian manfaat dan fungsi kajian pustaka. Menurut Alan Bryman, beberapa poin penting mengapa kita harus membaca literatur yang sudah eksis dan kita harus perlu mengetahuinya, yaitu yang pertama, apakah sudah diketahui tentang topik yang akan kita teliti. Kedua, apa konsep dan teori yang sudah diaplikasikan dalam membahas topik penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian, apa metode penelitian yang sudah pernah diterapkan dalam mengkaji topik tersebut. Lalu, apa kontroversi yang berkaitan dengan topik dan bagaimana hasil studi tersebut muncul. Lalu, jika ada, apa saja temuan penelitian yang saling bertolak belakang. Kemudian yang terakhir, siapa saja peneliti yang sudah pernah melakukan penelitian terkait topik yang akan kita teliti. Lalu, manfaat dari kajian pustaka ini yaitu pertama, sebagai solusi. Maksudnya bagaimana? Dengan adanya kajian pustaka, maka kerangka berpikir menjadi jelas, sehingga solusi dari permasalahan ditemukan berdasarkan hasil pengkajian-pengkajian dan literatur tersebut. Kedua, landasan pengembangan instrumen. Setelah kita menemukan solusi berupa teori, selanjutnya disusunlah indikator berdasarkan solusi tersebut. Indikator yang disusun ilmiah yang kemudian dijadikan instrumen dalam penelitian. Ketiga, membuat atau menentukan kriteria. Jadi terkait dengan penelitian evaluasi dalam membuat atau menentukan kriteria dengan dimulai pembentukan pernyataan terlebih dahulu. Kriteria yang dimaksud seperti keberhasilan atau kegagalan, saran bagi program tersebut diidentifikasi, kemudian buatlah kesimpulan sesuai dengan teori atau tidak. Kemudian yang terakhir, memverifikasi hasil penelitian. Pada manfaat memverifikasi hasil penelitian, maksudnya adalah sebagai perbandingan hasil penelitian yang telah kita lakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga diperolehlah kesimpulan-kesimpulan yang menjadi hasil dan verifikasi tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kajian pustaka. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang macam-macam teori kajian pustaka. Berikut ini macam-macam teori berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan, yaitu antara lain yang pertama ada kajian pustaka penelitian kuantitatif, yang kedua ada kajian pustaka penelitian kualitatif, yang ketiga ada kajian pustaka penelitian campuran, dan yang keempat ada kajian pustaka teori normatif. Pembahasan yang pertama yaitu ada kajian pustaka penelitian kuantitatif. Teori dalam penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan konstruk yang saling berhubungan yang berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang memerinci hubungan antar variabel. Fungsi teori
dalam suatu penelitian bisa saja sebagai argumentasi pembahasan atau alasan. Dalam proposal penelitian kuantitatif, peneliti bisa menegaskan teorinya dalam berbagai bentuk, yaitu yang pertama, peneliti menegaskan teori dalam bentuk penyataan hipotesis-hipotesis yang saling berhubungan. Contohnya, yaitu semakin tinggi pangkat seseorang, semakin kuat sentralitasnya. Yang kedua, peneliti menyatakan teori dalam bentuk pernyataan untuk menunjukkan mengapa seseorang harus berharap variabel bebas bisa mempengaruhi variabel terikat. Yang ketiga, yaitu ada peneliti menyajikan teori dalam bentuk visual. Bentuk visual ini penting untuk menerjemahkan variabel-variabel ke dalam gambar visual. Yang kedua, ada kajian pustaka penelitian kualitatif. Dalam berbagai macam penelitian kualitatif, para peneliti menggunakan teori dalam penelitian untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Yaitu yang pertama, dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan untuk menjelaskan perilaku dan sikap tertentu. Teori tersebut dapat menjadi sempurna dengan adanya variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Yang kedua, para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritis sebagai pedoman umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras atau masalah lain mengenai kelompok marginal. Yang ketiga, dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan sebagai poin akhir penelitian. Artinya, peneliti menerapkan proses penelitiannya secara induktif yang berlangsung dari data, lalu ke tema-tema umum, kemudian atau model tertentu, dan dilansir dari sumber yang berbeda. Beberapa penelitian kualitatif tidak menggunakan teori yang terlalu eksplisit. Hal ini bisa saja disebabkan karena dua hal, yaitu yang pertama, tidak ada satupun penelitian kualitatif yang dilakukan dengan observasi yang benar-benar umum. Yang kedua, struktur konseptual sebelumnya yang disusun dari teori dan metode tertentu telah memberikan starting point bagi keseluruhan observasi. Yang ketiga, kajian pustaka penelitian campuran. Teori dalam penelitian metode campuran bisa diterapkan secara deduktif, misalnya dengan pengujian atau verifikasi teori kuantitatif, atau secara induktif, misalnya dengan pemunculan teori atau pola kuantitatif. Terdapat beberapa cara unik yang memasukkan sebuah teori ke dalam penelitian metode campuran, di mana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan rancangan metode campuran yang berbeda. Yang keempat, kajian pustaka teori normatif. Kajian pustaka normatif cocok untuk penelitian ilmu sosial yang terbatas pada mempelajari apa yang dapat diuji secara empiris. Sementara itu, masih ada banyak pertanyaan yang penting tentang politik yang berada di luar cangkupannya. Karena itu, juga sentral bagi ilmu politik adalah apa yang disebut filsafat politik atau teori normatif. Teori sosial empiris berusaha menjelaskan mengapa orang berperilaku seperti itu. Teori normatif mencari standar untuk menilai bagaimana kita seharusnya berperilaku. Selanjutnya di sini ada sumber kajian pustaka. Yang pertama yaitu sumber kajian pustakanya dari jurnal penelitian. Dalam jurnal ini, beberapa hasil penelitian terpilih diterbitkan sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang baru. Yang kedua, buku. Buku merupakan sumber informasi yang sangat penting karena sebagian bidang ilmu yang erat kaitannya dengan penelitian diwujudkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh seseorang penulis yang berkompeten di bidang ilmunya. Yang ketiga, sumber kajian pustaka. Yang ketiga yaitu surat kabar dan majalah. Media cetak ini merupakan sumber
pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh di mana-mana. Kamu dapat mencantumkan revisi, referensi, kajian pustaka dari berbagai berita dan artikel yang ada di surat kabar maupun majalah. Sumber kajian pustaka yang keempat yaitu ada internet. Kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat signifikan di bidang informasi. Para peneliti dapat langsung mengakses internet dan mendapatkan informasi yang diinginkan dari berbagai negara dengan sangat cepat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang penyusunan kajian pustaka. Menurut Zubaidah, tahun 2007, dalam menyusun kajian pustaka perlu usaha untuk mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya. Sumber tersebut harus relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Kajian pustaka dapat digunakan dengan menggunakan dua pola, yaitu dedukatif dan indukatif. Dengan dedukatif, kita mulai dari proposisi yang berlaku umum yang memberlakukannya pada keadaan khusus serta berlaku sebaliknya untuk indukatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan kajian pustaka. Yang pertama, menyiapkan butir-butir yang perlu mencatat informasi dari pustaka. Yang kedua, menyiapkan sistematika pengumpulan informasi. Yang ketiga, mencari informasi sebanyak-banyaknya dari bahan kepustakaan maupun internet. Supaya peneliti lebih mudah dalam penyusunan perlu diperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, menggunakan masalah penelitian sebagai fokus. Yang kedua, membuat rencana urutan pencarian dan penulisan. Yang ketiga, menekankan keterkaitan pustaka dengan masalah penelitian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Berikut di sini nanti ada contoh-contoh kajian pustaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.